Kisah ini akan memperlihatkan pada kita bahwa sebuah keluarga yang tampak sempurna ternyata banyak menyimpan luka. Kisah dimulai pada tahun 1987 di mana Robert Giselle yang kala itu berusia 24 tahun bertemu dengan wanita cantik bernama Nancy Cassin. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, keduanya memutuskan menikah. Rob, biasa keluarga memanggil Robert, adalah pria muda tampan yang punya ambisi besar untuk menjadi investor saham. Rob berasal dari keluarga yang cukup mapan di pinggiran kota New Jersey. Bill Giselle, ayah Rob, adalah seorang ahli kimia. Di mata teman-temannya, Rob adalah pria baik hati, ramah, dan selalu membumi. Sedangkan Nancy berasal dari keluarga sederhana yang kala itu berprofesi sebagai manajer salah satu restoran di kota New York. Berbeda dengan Rob yang sederhana, Nancy lebih suka bersenang-senang. Kehidupan rumah tangga pasangan Rob dan Nancy berjalan mulus. Keduanya memiliki 3 anak yang lucu. Karir Rob pun berjalan lancar. Ia berhasil masuk perusahaan investasi besar di New York bernama Goldman Sachs dengan income jutaan dolar per tahun. Namun penghasilan yang fantastis tak membuat karakter Rob berubah. Selain menjadi gila kerja, Rob tetap pribadi yang rendah hati. Berbeda dengan Rob, Nancy tampaknya sangat menikmati kesuksesan suaminya. Ia kerap berbelanja barang-barang mewah. Saat krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997, Goldman Sachs mengirim Rob ke Hong Kong sebagai Vice President wilayah Asia. Rob sangat antusias dengan tawaran ini, mengingat krisis moneter Asia kala itu tentu akan sangat mudah meraup keuntungan besar. Nancy pun tidak keberatan untuk pindah ke Hong Kong. Baginya ini adalah petualangan baru yang akan memberi pengalaman mengesankan. Rob, Nancy, dan ketiga anaknya kemudian terbang ke Hong Kong. Mereka tinggal di Hong Kong Parkview di Tai Tam, sebuah kawasan apartemen mewah yang banyak dihuni oleh ekspatriat Amerika. Anak-anak mereka bersekolah di Hong Kong International School. Sementara Robert menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja, Nancy menjalani kehidupan sehari-hari sebagai Tai-Tai. Tai-Tai adalah julukan dalam bahasa Cina bagi seorang nyonya konglomerat yang hidup dalam kemewahan. Meskipun menghuni apartemen mewah, tampaknya Nancy mengalami culture shock. Baginya Hong Kong adalah kota yang kotor. Saat berkeliling Hong Kong untuk mengurangi kejenuhannya sebagai Tai-Tai, Nancy merasakan jijik dengan toilet umum yang baginya kotor. Ia juga merasa risih dengan tatapan aneh masyarakat di saat ia berjalan di tempat umum atau saat naik bis. Ketidaknyamanan dengan Hong Kong ditambah Rob yang nyaris tak punya waktu untuknya, membuat Nancy merindukan kampung halamannya dan ingin kembali ke Amerika. Tahun 2000, Rob menerima tawaran dari Merrill Lynch sebagai Managing Director wilayah Asia Pasifik. Gaji yang makin besar tentu harus diimbangi dengan tuntutan kerja yang makin berat. Hal inilah yang kemudian menurut Nancy membuat Rob mulai kecanduan alkohol dan obat-obatan. Pria itu mengkonsumsi barang tersebut selain untuk menghilangkan stres, juga agar tetap energik. Masih menurut Nancy, sikap Rob pun mulai berubah. Rob mulai melakukan perundungan padanya. Rob tak segan mencela fisik Nancy. Suaminya itu mengatakan bahwa Nancy gemuk, payudaranya kendur dan tidak menarik lagi. Hal ini membuat Nancy makin ingin pulang ke Amerika, namun dilarang oleh Rob.
Seperti pucuk dicinta ulam pun tiba. Tahun 2003, virus SARS yang menyerang Hong Kong pada awal Maret memberi kesempatan untuk Nancy kabur. Saat itu para wanita dan anak-anak ramai meninggalkan Hong Kong untuk menghindari SARS, sedangkan para suami yang bekerja tetap bertahan di Hong Kong. Begitu juga dengan Nancy dan ketiga anaknya. Mereka kembali ke rumah mereka di Vermont. Saat pulang sementara waktu inilah Nancy bertemu seorang teknisi listrik bernama Michael Del Priore. Michael adalah pria yang sudah 2 kali bercerai. Pembawaan pria ini lembut dan sederhana. Saat itu Nancy memanggil Michael untuk memperbaiki listrik di rumahnya. Sembari bekerja, Michael dan Nancy terlibat percakapan. Dari sinilah diketahui bahwa Nancy memiliki kesamaan nasib dengan ibu Michael. Sama-sama istri pecandu alkohol dan obat-obatan yang sering mengalami perundungan dari suaminya sendiri. Merasa mendapat tempat curhat yang tepat, Nancy dan Michael pun semakin dekat. Bisa ditebak, mereka terlibat dalam cinta terlarang. Nancy sangat mencintai Michael dan sering memanjakan pria itu dengan hadiah-hadiah mahal. Bahkan demi membuktikan cintanya, Nancy rela membuat tato di tubuhnya, sesuatu yang sangat dilarang oleh Rob, suaminya. Mereka pun menjalin hubungan selama Nancy di Vermont. Namun, ternyata Rob mencurigai istrinya memiliki pria lain dan menyewa seorang detektif New York bernama Frank C. untuk menyelidiki istrinya. Tak butuh waktu lama untuk memastikan perselingkuhan Nancy dan Michael. Namun, Rob menahan diri dan masih menyimpan pengkhianatan istrinya. Juli 2003, saat wabah SARS mulai terkendali, Nancy pun harus segera kembali ke Hong Kong. Mengetahui sang istri telah berkhianat, Rob hanya diam, namun pria itu menjadi lebih posesif. Rob kerap mencecar Nancy dengan banyak pertanyaan. Apa yang kamu lakukan selama aku bekerja? Kamu sedang di mana? Dengan siapa? Rob juga diam-diam memasang aplikasi spyware di komputer keluarga. Aplikasi ini bisa melacak aktivitas email dan juga penggunaan internet. Nancy yang tak tahu bahwa suaminya sudah memata-matai, tetap melakukan hubungan dengan Michael melalui email dan telepon. Bahkan, ia memiliki telepon rahasia yang hanya digunakan untuk menghubungi Michael. Meski tinggal berjauhan, nampaknya Nancy tak bisa melepaskan cinta Michael. November 2003, Hong Kong dikejutkan dengan penemuan jasad seorang bankir terkenal. Robert Kissel ditemukan tewas terbungkus plastik yang dikulung karpet di sebuah gudang di apartemennya. 4 hari setelah penemuan mayat Rob, polisi menetapkan Nancy sebagai pelakunya. Hal ini tentu mengagetkan bukan saja keluarga, tapi seluruh teman keduanya. Pasalnya selama ini Rob dan Nancy dikenal sebagai pasangan yang nyaris sempurna. Saling menyayangi, harmonis, memiliki anak yang mengemaskan, serta ekonomi yang mapan. Pasca terbunuhnya Rob dan ditahannya Nancy, keluarga Kissel dan Kisin terbang ke Hong Kong untuk mengurus ketiga cucunya. Saat diperiksa polisi, Nancy mengaku terlibat pertengkaran dengan Rob setelah pria itu mengatakan akan menceraikan Nancy dan menuntut hak asuh anak-anak karena menurutnya Nancy tidak pantas merawat anak-anak. Pertengkaran memanas membuat keduanya saling serang. Rob menggunakan tongkat baseball untuk mengancam dan berusaha memperkosa Nancy. Untuk membela diri, Nancy meraih patung timah seberat 8 pon atau sekitar 3,8 kg untuk memukul kepala suaminya. Tak disangka pukulan itu menyebabkan Rob tewas.
Menurut Nancy, dirinya adalah korban KDRT. Menurut Nancy, Rob yang awalnya lembut mulai mengalami perubahan perilaku setelah kelahiran anak ketiganya. Pria itu kerap merundung istrinya baik secara verbal atau tindakan fisik. Bahkan memaksa Nancy melakukan kegiatan seksual yang tidak ia sukai. Ia juga mengatakan bahwa Rob kecanduan alkohol dan kokain. Namun hasil penyelidikan forensik menemukan bahwa di dalam tubuh Rob ditemukan sejumlah besar obat tidur merek Stilnox. Stilnox adalah salah satu obat tidur yang diresepkan dokter untuk Nancy. Akhirnya kronologi kejadian sebenarnya pun terungkap. 2 November 2003, Andrew Tenzer, tetangga satu apartemen yang juga sesama ekspatriat Amerika, bertamu untuk menemani anaknya bermain dengan anak Rob. Anak perempuan Rob yang masih berumur 6 tahun menyuguhkan 2 gelas milkshake untuk Rob dan Andrew. Dalam milkshake inilah Nancy membubuhkan obat tidur. Menurut istri Andrew, sepulang dari rumah Rob, suaminya tidur sangat nyenyak, tidak bisa dibangunkan. Andrew baru bisa bangun keesokan harinya hanya untuk makan kemudian tidur kembali. Hal yang sama juga dialami oleh Robert. Usai meminum milkshake, Rob mengalami ngantuk berat, bisa dibilang tak sadarkan diri. Setelah Andrew pulang dan anak-anaknya keluar dari rumah, Nancy menghabisi Rob dengan menyentuh kepala Rob dengan keras sebanyak 5 kali menggunakan patung. Namun Nancy membantah memasukkan obat tidur ke dalam minuman Andrew. Sebenarnya Rob pernah menceritakan pada detektif yang ia sewa untuk menyelidiki perselingkuhan Nancy bahwa ia curiga istrinya berusaha meracuninya. Sang detektif meminta Rob mengirim sampel makanan yang ia curigai. Sayangnya Rob tak pernah benar-benar mengirimnya. Kasus pembunuhan Rob dikenal sebagai milkshake murder. September 2005, Nancy divonis penjara seumur hidup. Upaya hukum terus dilakukan untuk mengubah vonis, namun selalu gagal. Tahun 2011, pengadilan kembali diulang. Disinilah terungkap fakta yang kembali memberatkan Nancy. Ia sengaja membunuh suaminya demi bisa hidup bersama selingkuhannya. Ia berencana lari dan hidup bersama Michael setelah Rob tewas. Ia juga ingin mencairkan asuransi kematian Rob dan menguasai $18 juta harta milik Rob. Setelah mendengar kesaksian lebih dari 50 orang, hakim kembali memvonis Nancy dengan hukuman penjara seumur hidup. Demikian kisah pembunuhan yang menggembarkan Hong Kong kala itu. Mungkinkah Nancy tega menghabisi ayah dari ketiga anaknya hanya demi seorang Michael yang secara ekonomi jauh dari suaminya? Ataukah karena luka batin yang ditorehkan suaminya terlalu dalam? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.